Shalom, kembali lagi dengan saya Venetson Perikas, STH MPDK, dosen IAKN Kupang yang mengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Kali ini saya di tanggapan ke-7 untuk mahasiswa bimbingan saya dari respon mereka terhadap materi yang saya bagi ke mereka. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Yetri Tuan. Manusia segambar dan serupa dengan Allah dan kita semua sama di mata Tuhan. Namun dalam kenyataannya, di kehidupan sehari-hari, kita sering menilai seseorang dari fisiknya. Bahkan fisik seseorang dapat menentukan bagaimana ia dapat berinteraksi dengan sesama. Menurut Bapak, mengapa hal itu terjadi? Dan bagaimana solusinya? Yetri, sebenarnya ini pertanyaan yang sudah dijawab. Coba kamu lihat lagi di video-video sebelumnya, sudah ada pertanyaan dari teman kamu dan saya sudah jawab. Jadi coba menggali lagi dan mengikuti tanggapan-tanggapan saya sebelumnya sehingga kamu tidak mengulang hal yang sama. Yang berikut, Morlan Petan. Salam Bapak. Yang saya ingin tanyakan, ada materi tentang hubungan sosiologi pendidikan dengan teologi Kristen pada bagian refleksi. Nah Bapak, yang saya ingin tanyakan, nilai-nilai seperti apa yang harus didapat oleh seorang calon guru agama Kristen, yang dimana dengan tujuan untuk memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama dalam dunia pendidikan. Oke, nilai-nilai seperti apa yang harus didapat oleh seorang guru agama Kristen ketika dia berefleksi tentang teologi Kristen, hubungan sosiologi pendidikan dan teologi Kristen di bagian refleksi. Morlan, tujuan untuk memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama dalam dunia pendidikan itu sangat penting bagi kehidupan orang-orang percaya, orang-orang Kristen, apalagi guru agama Kristen sebagai ujung tombak dari yang menyampaikan misi, visi pengajarannya kepada anak-anak. Karena ingat bahwa ketika kita menyampaikan materi sebagai seorang guru, tidak hanya materi pembelajaran yang kita bagikan, tetapi juga landasan kita apa dalam pembelajaran itu. Karena itu tujuan memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama ini menjadi bagian yang harus melekat, yang harus didalami dalam kehidupan orang-orang percaya, apalagi guru agama Kristen. Jadi sebagai satu refleksi, kita mempelajari sosiologi pendidikan, kita menghubungkannya dengan teologi Kristen, supaya tujuan kita jelas, yaitu menjadi berkat dan memuliakan Allah dari kehidupan kita. Ketika kita bisa menyelesaikan masalah anak, konflik sosial yang dilakukan oleh anak, nah pada saat itu kita sudah menjadi berkat dan memuliakan Allah dari apa yang kita dapatkan. Begitu ya Morlan ya. Yang berikut, Adilete. Ini dia rubah pertanyaan lagi menjadi lebih konkret. Yang saya alami semasa SMA adalah ada teman saya yang sangat sulit sekali untuk mau ke gereja, tidak mau ikut pelajaran mata kuliah agama Kristen. Dan jika kita berbicara soal hal-hal yang berbau religius, dia seperti tidak senang dan terkadang kami diejek sok suci. Padahal keluarganya di rumah sangat dekat dengan Tuhan. Bahkan kakaknya seorang singar di gereja. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil, dia dipengaruhi oleh sosialnya. Saya rasa ini merupakan suatu masalah atau tantangan bagi saya nantinya sebagai guru PAK
jika saya menghadapi anak yang sifatnya seperti teman saya ini. Yang mau saya tanya adalah, jika saya nantinya sudah menjadi seorang pendidik agama Kristen, ketika saya mendapat anak yang susah untuk dikenalkan dengan Tuhan, langkah-langkah apa yang dapat saya ambil lewat sosiologi Kristen, pendidikan Kristen, untuk bisa membuat anak ini mau mengenal Tuhan dengan mau belajar firman Tuhan, pergi ke gereja, serta tidak bolos mata pelajaran Pak. Terima kasih. Satu pengalaman yang sangat berarti, dan saya pikir Anda sudah berusaha untuk menjelaskan secara konkret. Terima kasih Adelete. Nah, sekarang yang harus kamu pahami bahwa posisi kamu adalah guru Pak. Ingat, itu hanya salah satu contoh. Tapi ketika kamu menjadi guru agama, kamu akan berhadapan dengan masalah-masalah yang lebih rumit lagi, ya, dengan tantangan-tantangan yang luar biasa. Nah, ketika ada kasus seperti itu, kita perlu cari tahu kenapa sampai itu terjadi. Nah, biasanya dalam sebuah keluarga, satu keluarga, ada anak yang setia beribadah, tapi ada anak yang tidak setia beribadah. Proses kehidupan kita untuk berinteraksi dengan Allah itu, berinteraksi dengan Tuhan itu bukan sebuah paksaan. Itu yang dinamakan yang konteks free will. Orang akan terus belajar untuk bertemu dengan keputusan-keputusan benar dalam hidupnya. Dan karena itu yang menjadi saksi Kristus adalah orang-orang yang sudah pernah mengalami kebenaran dan hidup di dalam terang Kristus. Oleh karena itu, Adelete, sebagai guru agama Kristen, guru Pak, kamu akan berhadapan dengan tantangan-tantangan seperti itu. Tapi untuk apa kita belajar sosiologi pendidikan dalam hubungan dengan teologi Kristen? Ini supaya kita punya dasar acuan untuk menyelesaikan masalah. Tujuan kita seperti tadi sebelumnya pertanyaan Morlan, bahwa tujuan kita hanya untuk memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Kepentingan kita adalah untuk menolong teman atau menolong anak didik kita untuk mengenal kebenaran. Dan itu tidak gampang. Kenapa? Karena keputusan untuk berubah harus berasal dari orang yang melakukan tindakan yang tidak sesuai itu, atau anak didik yang keluar dari kebenaran. Karena itu kita tidak jemu-jemunya berusaha untuk mengarahkan, menasihati, dan mengajak dia. Bagaimana kalau dia tidak mau? Kita tidak boleh berhenti menjadi saksi Kristus. Karena itu kita harus berusaha untuk menjadi berkat, teladan kita, kehidupan kita menjadi berkat bagi dia. Dan juga mendoakan dia untuk kembali menemukan jalan kebenaran dan kehidupan yang harusnya dia pegang. Kita hanya berusaha, tetapi yang berubah adalah dirinya sendiri dalam pendekatan dia dengan Tuhan, dan bahkan Tuhan juga bisa merubah dia. Tapi ingat bahwa Tuhan tidak pernah memaksa orang untuk datang kepadanya, karena free will itu. Keputusan untuk datang kepada Tuhan hanya keluar dari pribadi kita masing-masing yang mau taat dan setia kepada Tuhan. Tapi kita juga tahu bahwa konsekuensi dari perbuatan kita adalah kutuk. Konsekuensi dari ketaatan dan kesetiaan kita adalah berkat. Terima kasih Adelete. Yang berikut Ana Swenbala. Jika nantinya saya menjadi seorang guru Pak, dan situ saya temukan siswa yang tidak hidup dalam kekudusan, maka cara apa yang harus saya lakukan supaya siswa tersebut hidup dalam kekudusan Allah? Terima kasih. Ini masih juga belum dalam, Ana. Kalau kamu bertanya begini, kamu harus juga memberikan contoh konkret supaya kamu punya kasus, ya, yang ingin kamu bagikan, di-sharekan, paling tidak. Kalau hanya seperti ini, maka sama saja dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain, ya. Ya, Trituan juga masih punya kesamaan. Tetapi
kalian harus sama seperti Adilete yang memberikan contoh konkret pengalaman yang di-sharekan, dibagi sehingga ada jalan penjelasannya. Kalau hanya pertanyaan umum maka akan sulit ya, Bala. Coba didalami lagi apa maksud dari yang saya harapkan. Susanti Yupukolo. Mengapa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah? Tetapi manusia tidak mengikuti jejak Allah. Misalnya manusia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan. Nah, ini pertanyaan yang masih sama. Susanti, kamu harus mengikuti pola dari teman-teman kamu sebelumnya. Ingat bahwa pertanyaan itu kalau sama dia harus masuk di contoh konkret supaya kita bisa melihat perbedaannya. Kalau sama dia hanya datar-datar saja. Ini hanya sebuah penyampaian yang monoton, ya. Susanti, tolong perbarui lagi, pakai contoh konkret atau dalami. Terlalu banyak pengertian-pengertian yang harus kamu gali dari materi. Jangan gambaran rupa Allah stop di situ lalu tidak masuk ke dalam contoh konkret, harus diartikan ya, supaya kalian bisa dapat memahami dan menggali pertanyaan yang lebih dalam, tidak hanya sekedar dari luar. Oke, Lili Afi, Wendy Lili Afi. Faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang sehingga ia melupakan kebudayaan atau tradisinya sendiri? Ya, kalau Lili bertanya soal faktornya jelas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Lalu berpindahnya dia dari lingkungan budaya dia di sekitar dia, lalu ada di dalam lingkungan budaya yang baru. Misalnya tiba-tiba Lili ke Korea. Apa yang terbiasa di sini, Lili ke sana, Lili harus beradaptasi dengan orang Korea. Sampai di Korea, kalau hanya cuma 1 minggu tidak apa-apa, tapi kalau semakin lama bertahun-tahun di sana, maka secara perlahan-lahan Lili melupakan budaya dan kebiasaan di sini. Tetapi kalau kita belajar pemahaman sosiologi pendidikan adalah dimanapun kita berada, budaya kita adalah identitas kita. Jadi kalau saya pergi ke Korea, orang Timur yang pergi ke Korea, sampai di Korea saya tetap orang Timur, orang Korea tetap orang Korea. Tapi banyak orang terjebak ya untuk sampai di Korea dia berbuat seolah-olah dia menjadi orang Korea. Padahal dia tetap Timor, identitasnya Timor yang pergi ke Korea. Ya, itu contohnya ya. Jadi faktor yang mempengaruhi dia paling tidak saya kasih 2 itu. Yang kedua, bagaimana cara agar dapat mengatasi kemerosotan atau ketidakseimbangan terhadap iptek. Sedangkan di daerah-daerah pelosok mereka kurang memahami tentang sosiologi pendidikan atau bahkan tidak memahaminya sama sekali. Ya, ini pertanyaan yang brilian. Bagus sekali, Wendy. Kamu sudah tangkap maksud dari penyampaian saya bahwa iptek ternyata tidak merata. Siapa yang salah? Ya, kemerosotan ya. Kita juga mengalami tantangan yang sama. Saat ini saya mau pakai aplikasi Zoom misalnya atau Classroom, tapi tantangannya adalah tidak semua kalian pegang HP Android dan bahkan ada yang pinjam. Nah, ini juga yang saya pahami bahwa akhirnya yang Anda lihat adalah apa saja yang bisa Anda lihat dan lihatnya juga cepat-cepat. Akhirnya tanggapi pertanyaannya juga berulang-ulang. Nah, ini juga tantangan kita bahwa ketidakseimbangan iptek di dalam panggilan kehidupan pembelajaran dari setiap mahasiswa. Apalagi yang di pelosok-pelosok saat ini. Misalnya kuliah online, ada anak-anak di kampung yang tidak bisa pulang karena sampai di sana tidak ada sinyal. Ya,
Nah kita tidak siap, tapi karena virus corona ini